Bab 767, bagaimana kalau kita mengatur pertunangan? 2. Xiao Xiao, dia benar-benar baik. Ketika dia menyebut Shen Yan Xiao, tanpa disadarinya, ada senyum manis di wajahnya. Saya belum pernah bertemu orang semenarik dia. Qixia tertawa terbahak-bahak saat mengingat saat pertama kali bertemu Shen Yan Xiao. Shen Yan Xiao tidak dalam kondisi terbaik saat itu. Saat itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menjadi begitu dekat. Semua yang terjadi di Saint Laurent Academy adalah kenangan yang indah. Dia tidak akan pernah bosan saat bersama gadis kecil itu. Dia tidak pernah berhenti memberi mereka kejutan. Qi Chang menahan keinginannya untuk tersenyum. Ia berusaha keras untuk tetap tenang sambil berkata, "Yah, aku juga menyukainya." Ia masih muda, tetapi ia telah menjadi sangat kuat untuk seseorang seusianya. Ia juga memiliki kepribadian yang baik. Sulit untuk membayangkan bahwa ia baru berusia 14 tahun. Qi Chang tidak menyanjungnya. Apa yang dilakukan Shen Yan Xiao hari ini sungguh menakjubkan. Dia mampu menenangkan diri saat menghadapi Ruan Yingze. Dia tidak pernah menunjukkan sedikitpun rasa takut saat menyusun strategi untuk menyelamatkan keluarga burung Vermilion dari krisis. Qi Chang tidak dapat mengerti bagaimana seorang gadis seperti dia bisa melakukan apa yang dilakukannya. Ia menunjukkan kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya, kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan usianya, dan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Semuanya di luar dugaan. Qi Chang telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, tetapi tidak ada yang sehebat Shen Yan Xiao. Selain itu, gadis ini juga menggemaskan. Di wajahnya yang cantik, selalu ada sedikit senyum, yang selalu memanjakan mata. Kamu telah membantu gadis ini dengan sepenuh hati dan jiwamu. Aku belum pernah melihatmu melakukan hal seperti itu untuk orang lain. Qixia terkekeh. Kakek, dia pantas mendapatkan bantuanku. Kamu mungkin tidak tahu ini. Dulu di Akademi Saint Laurent, seseorang dari dinasti Bulan Biru menabrak seorang guru dan seorang murid dari divisi Herbalis Akademi Saint Laurent. Setelah itu mereka menjebak Nazi dan membuatnya dikeluarkan. Ketika gadis itu mengetahuinya, dia menantang mereka, dan hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri, dia mengalahkan dua herbalis berbakat, hanya untuk membalas dendam pada Nazi. Dia masih muda tetapi dia setia kepada teman-temannya. Dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk orang-orang yang memperlakukannya dengan tulus. Begitulah hubungan mereka berjalan. Sebagai sahabat, mereka bersikap baik kepada Shen Yan Xiao dan sebaliknya, Shen Yan Xiao pun memperlakukan mereka dengan baik. Sahabat yang baik seharusnya berbagi suka dan duka bersama. Namun, hal itu jarang terjadi di dunia. Kakek pernah mengatakan bahwa sulit untuk melihat isi hati seseorang dan bahwa kita harus selalu memikirkan diri kita sendiri terlebih dahulu ketika berhadapan dengan seseorang. Namun, kakek tidak tahu betapa memabukkannya saat kita mendukung seseorang dengan kepercayaan penuh dan dia membalasnya dengan semua yang dimilikinya. Uang mudah didapat, tetapi teman seperti dia tidak mudah didapat. Seberapa sulitkah menemukan sahabat karib seumur hidup? Aku sangat beruntung telah mendapatkan 5 sahabat seperti itu, dan tidak ada yang tidak akan kulakukan untuk mereka. Qixia tersenyum. Dia adalah rubah kecil yang licik dan penuh tipu daya, tetapi dia rela mengorbankan segalanya demi teman-temannya. Melalui suka dan duka, mereka akan menjalani hidup bersama-sama. Ini mungkin terdengar mudah dengan kata-kata, tetapi berapa banyak orang yang dapat mewujudkannya di dunia. Bagi banyak orang, ketulusan hati mereka hanya menghasilkan tusukan dari belakang. Bagi banyak sahabat, satu-satunya hal yang menghubungkan mereka adalah keuntungan dan kerugian bersama. Ikatan persahabatan adalah salah satu ikatan yang paling berharga di dunia. Betapa berharganya ketika Anda memiliki seseorang yang melindungi Anda. Qi Chang dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dia adalah kepala keluarga Qilin, tetapi dia belum pernah bertemu teman yang dapat dipercaya dalam hidupnya. Dia benar-benar berharap dapat menikmati persahabatan seperti itu ketika dia melihat wajah Qixia yang dipenuhi dengan senyuman. Kamu benar, sahabat sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Bab 768, bagaimana kalau kita mengatur pertunangan? 3. Tiba-tiba, Qi Chang berhenti mengekspresikan emosinya. Dia berkedip karena bingung. Tunggu sebentar, kok bisa topiknya berubah? Dia cuma mau tahu pendapat cucunya tentang gadis itu. Sejak kapan mereka mengalihkan topik pembicaraan ke persahabatan? Qi Chang mengerutkan bibirnya, matanya terus menatap Qixia. Entah bagaimana, Qi Chang yakin dia melihat sedikit kelicikan di mata rubah muda itu. Kakek,
Kamu setuju denganku, bukan? Qixia menatap kakeknya dan bersikap seperti, aku adalah anak laki-laki yang berpikiran sederhana dan murni. Apa pendapat saya? Kemarahan memuncak di hati Qixia. Tidak heran rubah kecil ini menjawab pertanyaannya. Ternyata, Qixia sudah menemukan cara untuk membuatnya bingung. Beraninya dia membodohi kakeknya. Diam, Qixia melotot ke arah Qixia, marah dan galak. Bukan itu yang ingin kutanyakan padamu. Aku bertanya tentang perasaanmu terhadap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao, kenapa kau mengungkit-ungkit si bajingan dari keluarga kura-kura hitam itu? Rubah tua itu menggerutu dalam hatinya. Qixia mengerjapkan matanya karena bingung. Saya berbicara tentang Xiao Xiao. Dialah yang selama ini saya bicarakan. Bicaralah, kau tidak menjawab satu pun pertanyaanku. Jangan mencoba menggunakan tipu daya padaku. Aku akan menjelaskannya dengan sangat jelas hari ini. Kau bukan anak kecil lagi jadi kau harus memikirkan masa depanmu. Aku sangat menyukai gadis dari keluarga burung vermilion itu. Dia cantik, setia, dan belum lagi kemampuannya. Jika kau menemukan seorang istri, kau harus menemukan seseorang seperti dia. Jika kau memilih seseorang yang lebih buruk dari gadis itu, aku tidak akan membiarkan wanita itu masuk ke rumah kita. Qixia tidak memberi ruang bagi Qixia untuk bernegosiasi jika Qixia mengalihkan topik pembicaraan lagi. Qixia memandang kakeknya, menganggapnya lucu sekaligus menyebalkan. Qixia berhati-hati dengan kata-katanya. Di permukaan, Qixia tampak memberi Qixia kebebasan untuk memilih pasangannya, tetapi aturannya adalah dia tidak dapat menemukan orang yang lebih buruk daripada Shen Yanxiao. Di mana Qixia bisa menemukan orang seperti itu? Gadis-gadis cantik itu mungkin tidak sehebat Shen Yanxiao, mereka yang lebih berkuasa dari Shen Yanxiao mungkin tidak memiliki paras yang rupawan, dan mereka yang lebih cantik dan lebih berkemampuan dari Shen Yanxiao mungkin sudah cukup tua untuk menjadi neneknya. Dan Qixia yakin bahwa Qixia tidak akan mengizinkannya menikahi seseorang yang lebih tua darinya. Qixia sudah menjelaskan dengan jelas bahwa dia ingin Qixia menikah dengan Shen Yanxiao. Kakek, Xiao Xiao masih terlalu muda. Karena tidak bisa lagi menipu kakeknya, Qixia tidak punya pilihan lain selain menjawab pertanyaannya. Kakeknya memaksanya menikahi gadis di bawah umur. Dia masih muda, tapi dia akan tumbuh dewasa pada akhirnya. Qixia mencibir, jangan coba-coba menipuku. Dengar, Tang Ao dan bajingan tua lainnya punya pikiran yang sama sepertiku. Jika kau bertindak terlalu lambat dan bajingan lainnya bergerak lebih cepat darimu, aku akan mematahkan kakimu. Kakek, Qixia terdiam. Qixia sedang bermain nakal di sini. Di mana sopan santunnya? Di mana budi pekerti luhur dan wibawanya yang tinggi? Dia memaksakan pernikahan. Bagaimana kalau kita atur pertunangan antara kamu dan gadis itu? Apa? Di keluarga penyu hitam, Tang Nazi menatap Tang Ao yang baru saja mengucapkan kalimat paling mengejutkan dalam hidupnya. Tang Nazi bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Tang Ao baru saja memberitahunya untuk melamar Shen Yanxiao dan dia ingin membicarakan pernikahan itu dengan Shen Feng terlebih dahulu. Dunia ini telah menjadi liar. Bisakah kamu tetap tenang? Kamu sudah terlalu tua untuk mudah terkejut. Tang Ao duduk di kursinya dan menatap cucunya dengan jijik. Bagaimana aku bisa tetap tenang? Tang Nazi memasang wajah masam. Apa yang merasuki kakeknya? Mengapa dia tiba-tiba mengajukan usulan yang menakutkan seperti itu? Bab 769, bagaimana kalau kita mengatur pertunangan? 4. Kakek, jangan lakukan ini padaku. Melamar si pengganggu itu. Seketika gambaran dirinya diusir dari keluarga burung vermilion muncul dalam pikiran Tang Nazi. Shen Yanxiao tidak akan menahan diri. Jika dia benar-benar melamarnya, dia pasti akan menamparnya. Aku tidak punya waktu untuk berdiskusi denganmu. Jika kau tidak mau, aku akan meminta Xiao Wei untuk pergi. Dia adalah saudaramu. Tentu saja, dia harus bertunangan sebelum kau melakukannya. Tang Ao mendengus. Li Xiaowei yang hadir di sini sebagai saksi untuk bersenang-senang, gemetar saat sasaran beralih kepadanya. Kakek, jangan ganggu adikku. Kakek tidak tahu betapa suka memerintahnya burung vermilion milik Xiao Xiao. Aku janji burung vermilion akan menghabisi kita jika kita berani melamar Xiao Xiao. Tang Nazi terdiam. Dari semua hal di dunia, mengapa kakeknya ingin menjadi mak comblang? Itu bukan bisnis yang mudah untuk dijalani. Untuk satu hal, Vermilion Bird akan memanggang mereka. Untuk hal lain, Shen Yanxiao punya ekor kecil bernama Lan Fengli.
Orang itu adalah yang paling kejam dari semuanya. Mencabik-cabik orang dengan tangan kosong adalah hal yang mudah baginya. Jika Tang Nazi melamar Shen Yanxiao, Lan Fengli akan mengakhiri hidupnya saat itu juga tanpa meninggalkan abu. Burung vermilion, kenapa kau takut padanya? Kau punya kura-kura hitam, Tang Hao terus mendengus. Pokoknya, aku suka gadis itu. Salah satu dari kalian harus melamarnya. Pada akhirnya, kalian harus menjadikannya cucu menantuku. Kalau tidak, aku akan menggantungmu dan mencambukmu. Tang Nazi dan Li Xiaowei, sesama penderita, saling memandang. Keduanya merasa mereka sudah dikutuk. Siapa cucu biologis Anda? Kakek macam apa yang tega menggantungkan cucu laki-lakinya demi cucu perempuan orang lain? Kakek, diam. Kalau sudah begini, kamu bisa mengadakan pernikahan setelah, kamu tahu, memasak nasi. Tang, senyum Ao jahat. Hah, di keluarga naga biru, Yang Si hampir mati tersedak. Yang Si bertanya-tanya apakah kakeknya telah dirasuki setan saat dia melihat Yang Qiong yang tertawa cukup licik. Masak nasi, kakek, apakah akhir-akhir ini kakek membaca buku-buku kotor? Yang Si tersipu. Ia tidak pernah menyangka bahwa kata-kata, masak nasi, akan diucapkan oleh kakeknya, pria yang tidak punya selera humor. Dan tokoh utamanya adalah dia dan Shen Yanxiao. Siapa yang membaca buku seperti itu? Aku yang mengajarimu. Kau bertingkah konyol setiap hari dan bertingkah bodoh. Dengan kepala sepertimu, kau tidak akan pernah tahu bagaimana membuat seorang gadis menyukaimu. Yang Qiong memutar matanya ke arah cucunya. Dulu, dia adalah pria yang populer dan elegan, pemuda tampan yang punya banyak teman wanita. Jadi mengapa cucunya begitu mengecewakan dalam hal ini? Yang Si adalah seorang pemuda yang tampan tetapi kepribadiannya. Sayang sekali, itu tidak layak disebut. Kakek, jangan terlalu banyak berpikir. Aku dan Xiao Xiao hanya teman biasa. Yang Si menyeka air dari mulutnya dan berkata, persahabatan normal antara laki-laki dan perempuan. Puff, kurasa tidak. Yang Qiong bersikap seolah-olah, aku pernah mengalaminya dan aku tahu apa yang kau katakan. Yang Si menatap langit-langit tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, dia merasa dikejar oleh Yang Qiong kembali ke kediaman keluarga burung vermilion lebih baik daripada mendengar kakeknya mencoba menjodohkan pasangan yang tidak cocok. Yang Si tidak dapat menoleransi omelan ini lagi. Kakek, apa? Silakan terus kalahkan aku. Saya serius. Tidak apa-apa. Aku akan pergi ke keluarga burung vermilion besok dan membicarakannya dengan Shen Feng. Bab 770, Kisah Masa Lalu, 1. Mengajukan lamaran. Di keluarga macan putih, Yan Yu menatap kosong ke arah Yan Hua yang tersenyum bahagia. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau aku yang meneleponmu? Dengar, kamu terlahir lemah. Aku pernah memberitahu orang tuamu bahwa di masa depan, akan lebih baik bagimu untuk mencari istri yang berprofesi sebagai pendeta atau dokter. Gadis dari keluarga burung vermilion bukanlah pendeta atau dokter, tetapi dia memiliki bakat dalam membuat ramuan. Dengan dia di sisimu, orang tuamu dan aku bisa berhenti khawatir. Senyum Yan Hua tampak sangat ramah. Yan Yu menelan ludah. Kakek, ya, aku rasa aku akan mati lebih cepat jika kau melakukan itu. Yah, burung vermilion milik Xiao Xiao sangat posesif. Kamu tidak punya White Tiger. Dan, Xiao Xiao punya adik laki-laki. Adik laki-laki, bukankah Xiao Xiao anak bungsu dari keluarga burung vermilion? Dari mana adik laki-laki itu berasal? Dia menemukannya. Ketemu, apa hubungannya dengan pernikahanmu dengannya? Adik itu, sangat bergantung pada Shen Yanxiao. Dia masih anak-anak, jadi wajar saja kalau dia tergila-gila pada kakak perempuannya. Lagi pula, sejak Shen Yanxiao mengadopsinya, aku bisa mengerti mentalitas anak kecil. Adiknya jago dalam sesuatu. Apa itu? Menghancurkan orang dengan tangan kosong. Apakah dia menargetkan saudara ipar? Apakah saya seorang saudara ipar sebelum kita menikah? Kakek, kakek, bangun, kakek, seseorang tolong. Bagi keempat keluarga bangsawan, malam ini adalah malam yang berat. Bagi keluarga burung vermilion, malam ini juga sama beratnya. Shen Yanxiao berdiri di ruang bawah tanah bersama Shen Feng dan Shen Ling. Mereka menatap Shen Duan, Shen Yue, dan Shen Yifeng yang kini berada di balik jeruji besi. Shen Duan masih koma. Shen Yifeng berjongkok di sudut dengan wajah pucat pasi. Shen Yue menggigil ketakutan ketika tiba-tiba ia mengumpulkan kekuatan untuk menjatuhkan dirinya ke jeruji besi. Wajahnya dipenuhi ingus dan air mata.
Ayah, maafkan aku. Shen Duan telah menyihirku. Aku seharusnya tidak bersikap tidak hormat kepadamu. Maafkan aku tidak akan melakukannya lagi. Teriak Shen Yue histeris. Sebagai seorang tahanan, tidak ada jejak keanggunan masa lalu yang tersisa dalam dirinya. Shen Feng menatap putra yang dicintainya dan melihat apa yang telah terjadi padanya. Meskipun Shen Feng tahu betul bahwa Shen Yue bersekongkol dengan Shen Duan untuk mendapatkan posisi kepala keluarga, Shen Feng tetap tidak rela melihat putranya menderita. Kakek, kembalilah dan beristirahatlah. Kakek perlu beristirahat di lingkungan yang tenang. Meskipun Shen Yanxiao sangat pintar, dia tahu bahwa Shen Feng masih menganggap mereka sebagai putranya, tidak peduli seberapa buruk perbuatan Shen Duan dan Shen Yue. Mereka adalah putranya tetapi mereka menyakitinya. Shen Yanxiao tidak ingin Shen Feng mengalami ini lagi. Shen Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku harus berada di sini dan mendengar apa yang telah dilakukan bajingan Shen Duan bertahun-tahun yang lalu dan bagaimana dia membunuh saudara-saudaranya. Shen Yanxiao tidak punya pilihan lain selain membiarkan Shen Feng tinggal. Dia memerintahkan seseorang untuk mengambil kursi untuk Shen Feng. Shen Ling berdiri di sisinya untuk menjaganya. Shen Yanxiao melangkah mendekat dan menatap Shen Yue yang masih meratap dan merengek. Singkirkan tatapan menjijikanmu itu. Aku akan bertanya padamu dan kau akan menjawabnya. Aku akan memenggal kepalamu jika kau berani menyembunyikan informasi apapun. Shen Yanxiao menatap Shen Yue dengan dingin. Dia tidak punya belas kasihan atau simpati untuk ditunjukkan kepada Shen Yue seolah-olah dia bukan pamannya di sini, tetapi orang asing. Bab 771, Kisah Masa Lalu, 2. Tentu saja, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Shen Yue menatap Shen Yanxiao dengan ketakutan. Dia masih sangat khawatir karena apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia tidak akan pernah bisa meramalkan rasa malu keluarga burung vermilion. Si idiot dari seluruh keluarga bisa berubah menjadi anak ajaib. Shen Duan dikalahkan olehnya dalam 100 gerakan. Keterampilan memanah yang misterius dan kutukan aneh tersebut menciptakan mimpi buruk yang mengerikan bagi Shen Yue. Sejak kapan Shen Duan mulai berencana mengambil alih posisi kepala keluarga? Shen Yanxiao bertanya. Aku tidak yakin. Shen Duan dan aku tidak begitu dekat pada awalnya. Setelah kau memenangkan turnamen antar akademi dan menunjukkan bahwa kekuatanmu telah meningkat pesat, Shen Duan dan aku menjadi takut. Saat itulah aku mulai dekat dengannya dan saat itulah aku mengetahui bahwa Shen Duan sedang merencanakan melawan keluarga burung vermilion. Namun, aku pernah mendengar apa yang dikatakan Shen Duan kepada Ruan Yingze. Tampaknya setelah kau menandatangani kontrak dengan burung vermilion dan pergi ke Akademi Saint Laurent, Shen Duan mulai menyusun rencana. Shen Yue menelan ludah dan mengamati reaksi Shen Yanxiao. Berlangsung. Dulu, dia sudah berambisi untuk merebut kekuasaan. Jadi, dia mengirim Shen Yifeng ke Ruan Yingze dan mengaku akan membantu Shen Yifeng meningkatkan kekuatannya. Sekitar setengah bulan yang lalu, Ruan Yingze tiba-tiba datang ke keluarga burung vermilion bersama Shen Yifeng. Lalu aku tahu apa yang sebenarnya diinginkan Shen Duan. Aku terkejut bahwa Shen Yifeng telah menjadi pendekar pedang agung dan bahkan Shen Duan telah dipromosikan menjadi pendekar pedang agung dari pendekar pedang tingkat lanjut tanpa diketahui siapapun. Shen Yue jujur, apa yang kau ketahui tentang Istana Bintang yang rusak? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Ternyata Shen Duan telah mengetahui seluruh rencana itu sejak awal. Tidak heran Shen Yifeng tidak pergi ke Akademi Saint Laurent. Shen Duan tidak mau bicara padaku tentang Istana Bintang rusak dan Ruan Yingze meremehkanku jadi dia tidak memberitahuku apapun. Tapi, suara Shen Yue perlahan mereda sebelum dia berhenti. Tapi apa? Shen Yue menggigil dan melanjutkan, tetapi Shen Duan mengatakan kepadaku bahwa dia dapat membantu Jia Yi dan Jia Wei meningkatkan kekuatan mereka seperti Shen Yifeng. Aku tertarik jadi aku setuju, jadi Shen Duan mengirim mereka ke Istana Bintang rusak juga. Kamu mengirim Shen Jiayi dan Shen Jiawei ke Broken Star Palace. Shen Yanxiao terkejut. Itu menjelaskan mengapa dia tidak dapat menemukan Shen Jiayi maupun Shen Jiawei bahkan setelah dia mencari di seluruh perkebunan. Dia juga tidak melihat mereka ketika dia pergi ke Akademi Saint Laurent untuk menjemput Ye Qing dan Yun Qi. Ternyata mereka telah dikirim ke Istana Bintang rusak oleh Shen Yue. Ya, Shen Yue mengangguk. Dia bergegas menjelaskan dirinya sendiri. Aku bisa berjanji bahwa selama kau membiarkanku hidup, aku akan memberitahu anak-anakku bahwa mereka tidak boleh menentangmu.
mereka tidak tahu tentang pengkhianatanku. Mereka akan tetap menganggap keluarga burung Vermilion sebagai rumah mereka seperti sebelumnya jika aku tidak memberi tahu mereka. Mereka anak-anak yang baik, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Shen Yue takut Shen Yanxiao akan khawatir tentang pembalasan Shen Jiayi dan Shen Jiawei di masa depan karena mereka dikirim ke Istana Bintang Rusak. Oleh karena itu, ia mencoba mencari alasan. Menarik sekali, ketika Shen Yue sedang berbicara dengan gugup, dia mendengar suara tawa datang dari samping. Shen Duan, yang telah membuat semua orang takut, telah kembali sadar. Dengan susah payah, dia duduk dan menertawakan. Shen Yue yang memohon belas kasihan. Shen Yue, kau masih pecundang, orang yang tidak mau ambil pusing. Apa kau benar-benar berpikir bahwa anak-anakmu tidak tahu tentang konspirasi kita? Mengapa aku ingat bahwa setelah kita menangkap Shen Ling, putri dan putramu pergi ke kamar putraku untuk menyenangkannya. Bab 772, Kisah Masa Lalu 3. Kau, hentikan omong kosong ini. Shen Yue langsung menjadi pucat pasi. Dia menunjuk hidung Shen Duan dan berteriak. Omong kosong. Shen Duan bersandar di dinding tanpa daya. Dia tahu tidak ada jalan kembali baginya sekarang. Shen Yue, kau benar-benar pengecut. Apa kau tidak ingat bagaimana kau memohon padaku untuk mengirim putra dan putrimu ke Istana Bintang Rusak saat itu? Shen Duan menyeringai sinis dan melanjutkan, tapi itu tidak penting sekarang. Aku sudah lama tahu bahwa orang bodoh sepertimu tidak bisa diandalkan. Apa maksudmu? Shen Yue mendeteksi beberapa makna tersembunyi di balik nada bicara Shen Duan. Shen Duan tertawa terbahak-bahak. Apa maksudku? Maksudku, kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku akan mengirim anak-anakmu yang bodoh ke Istana Bintang Rusak, kan? Siapa yang memberitahumu bahwa siapapun bisa pergi ke Istana Bintang Rusak? Dasar bodoh. Tapi kau tidak perlu khawatir. Anak-anakmu telah pergi ke tempat yang baik. Meski begitu, aku tidak yakin apakah mereka bisa hidup cukup lama untuk melihatmu lagi. Dasar brengsek. Shen Yue membentak dan menerkam Shen Duan. Setelah dipukuli oleh Shen Yanxiao, kekuatan Shen Duan menurun drastis. Jadi, sekarang dia sama sekali bukan tandingan Shen Yue. Shen Yue mendorong Shen Duan ke dinding dan memukulnya dengan keras. Kemana kau kirim Jiayi dan Jiawei? Kemana kau kirim mereka? Shen Yue memukul Shen Duan seperti orang gila. Mulut Shen Duan berlumuran darah tetapi dia masih tersenyum. Segala yang direncanakannya dan segala upaya yang telah dilakukannya sia-sia. Ia tidak akan pernah bisa memulai lembaran baru dalam hidupnya lagi. Shen Yue, sudah cukup. Shen Yanxiao tidak ingin melihat kedua orang brengsek itu bertarung sampai mati. Shen Yue terlalu bodoh untuk mempercayai Shen Duan, seorang iblis yang telah membunuh 3 anggota keluarganya hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Tentu saja, dia tidak akan pernah membantu Shen Jiayi dan Shen Jiawei membangun masa depan yang menjanjikan. Jiawei, Jiayi, Shen Duan terjatuh ke tanah karena putus asa. Dia telah menyerahkan anak-anaknya sendiri ke tangan Shen Duan. Shen Duan, lihatlah dirimu. Aku yakin kau tahu aku tidak akan memaafkanmu. Apakah kau berencana menyembunyikan semuanya? Shen Yanxiao memandang rendah Shen Duan yang tergeletak di tanah, berlumuran darah. Bahkan dalam keadaan yang memalukan seperti itu, Shen Duan masih menyeringai mengerikan. Mengapa kau bertanya jika kau tahu jawabannya? Darah mengalir keluar dari mulut Shen Duan. Pukulan Shen Yue membuatnya semakin parah. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Dia membuka pintu, masuk, dan menyeret Shen Yifeng keluar dari sudut. Lepaskan aku. Shen Yifeng masih terluka, jadi dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Shen Yanxiao saat dia menarik Shen Yifeng langsung ke Shen Duan. Shen Yanxiao mengeluarkan belati tajam dari cincin interspatialnya, menendang Shen Yifeng ke tanah, dan menginjak tangan kirinya. Kemudian dia berjongkok dan menjepit belati itu ke jarinya. Pisau tajam itu meninggalkan luka yang dalam di jari Shen Yifeng. Karena takut, dia mulai gemetar. Kau benar bahwa aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Namun, jika kau ingin melihatku memotong daging anakmu sedikit demi sedikit, aku dapat mengabulkan keinginanmu. Shen Yanxiao menatap Shen Duan dengan senyum sinis. Saat ini, dia tampak seperti iblis dari neraka. Kau kejam. Shen Duan berusaha keras untuk duduk. Ia sadar bahwa ia dan Shen Yifeng tidak akan bisa lolos dari kematian. Meski begitu, meskipun berhati baja, ia tidak bisa melihat daging putranya dipotong-potong tepat di depannya. Lagi pula,
semua yang dilakukannya selama bertahun-tahun adalah demi putranya. Bab 773, Kisah Masa Lalu 4. Kejam, dibandingkan denganmu, aku bisa bilang aku malaikat. Shen Yanxiao mencibir. Dia lalu menatap tangan Shen Yifeng yang gemetar dan melanjutkan sambil terkekeh. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa jari-jari terhubung ke jantung. Aku ingin tahu apakah akan sakit jika aku menghancurkan jari-jarimu menjadi pasta daging. Jangan berani-berani menyentuhnya. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Shen Duan sangat jelas tentang situasi saat ini. Dibunuh bukanlah masalah besar. Namun, Shen Yanxiao menekannya dengan putra yang paling disayanginya. Pada akhirnya, dia akan kehilangan nyawanya apapun yang terjadi, tetapi dia tidak ingin melihat putra kesayangannya menderita karena kekeras-kepalaannya. Betapa pintarnya dirimu. Shen Yanxiao tersenyum licik. Paman, tolong katakan padaku kebenaran tentang kematian orang tuaku. Shen Duan menarik napas dalam-dalam. Dulu, kakekmu sangat menyayangi ayahmu. Saat itu, aku tahu bahwa jika aku membiarkannya hidup, keluarga burung vermilion cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Aku masih ingat saat kau lahir tahun itu. Ayahmu berencana untuk membawa ibumu dan kau ke benua bulan, berharap untuk mengunjungi keluarga ibumu. Ketika aku mendapat berita itu, aku mencegat mereka dalam perjalanan. Aku menyuap pengawal ayahmu dan mereka membius makanan orang tuamu. Aku memanfaatkan malam itu dan membunuh orang tuamu. Aku ingin menyingkirkan semua sumber masalah, itu berarti membunuhmu juga. Namun, malam itu, seorang pria misterius melindungimu. Aku bukan tandingannya. Dia memintamu dan aku menurutinya, meskipun dengan enggan. Aku hanya tidak menyangka bahwa 5 bulan kemudian, kau akan dikirim kembali ke keluarga burung vermilion. Ketika kau dibawa pergi oleh pria misterius itu, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidupku. Bagaimana aku bisa tahu bahwa kau akan tiba-tiba kembali? Namun, setelah kau kembali, Shen Qiu memberitahu kami bahwa kau dilahirkan secara mental terbelakang. Ketika aku mendengar itu, aku merasa tidak ada gunanya lagi mengganggumu, jadi aku meninggalkanmu sendirian. Shen Duan menceritakan pembunuhan itu dengan gamblang seakan-akan kejadian itu adalah kejadian sehari-hari baginya. Namun, bagi Shen Yanxiao dan Shen Feng, setiap kata yang diucapkan Shen Duan bagaikan pisau yang mengiris hati mereka. Pria misterius, tahukah kamu siapa dia? Shen Yanxiao menahan amarahnya dan bertanya. Shen Duan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa dia adalah seorang ahli promosi kelas 2. Jelas bahwa dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Pada malam itu, dia menyamar dan tindakannya bijaksana. Saya bahkan tidak tahu apa profesinya. Shen Yanxiao bingung. Siapakah pria misterius itu? Mengapa dia membawanya pergi? Mengapa dia mengirimnya kembali setelah 5 bulan? Shen Yanxiao yakin bahwa Shen Duan tidak mungkin berbohong saat ini. Namun, jawaban Shen Duan justru memberinya lebih banyak pertanyaan daripada menenangkan keraguannya. Xiu, apakah kamu tahu siapa dia? Shen Yanxiao bertanya dalam hatinya. Aku baru sadar setelah kamu berusia 2 tahun. Aku tidak tahu apa-apa sebelumnya. Xiu memberikan jawaban yang mengejutkan Shen Yanxiao. Sebelum kamu berusia 2 tahun, aku tidak mampu berpikir. Setelah kamu berusia 2 tahun, aku mulai menyadari bahwa aku ada di dalam dirimu sebagai jiwa. Adapun sebelum itu, aku sama sekali tidak mengingatnya. Shen Yanxiao menggigit bibirnya. Segel 7 bintang bulan mungkin telah ditambahkan padanya selama periode 5 bulan ketika dia menghilang. Namun, tidak ada yang bisa memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi padanya selama periode waktu itu. Shen Duan kemudian melanjutkan, mengungkapkan semua yang telah dilakukannya kepada 2 saudara lainnya. Shen Feng hampir pingsan setelah mendengar semua pengakuan yang mengerikan itu. Pada akhirnya, ia kelelahan secara mental dan fisik. Mengetahui bahwa kakeknya terlalu sakit hati untuk hari itu, Shen Yanxiao meminta Shen Ling untuk membantu Shen Feng kembali ke kamarnya. Dia tahu kejadian berikutnya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung Shen Feng. Setelah malam itu, tidak akan ada lagi Shen Duan, Shen Yue, atau Shen Yifeng di dunia ini. Bab 774, Kisah Masa Lalu 5. Di tengah malam yang damai, Shen Yanxiao perlahan melangkah keluar dari ruang bawah tanah. Cahaya bulan yang dingin namun terang menyinari seluruh tubuhnya. Dia menyipitkan matanya karena cahaya bulan yang dingin. Dia telah membalaskan dendam orang tuanya tetapi tidak ada rasa bahagia di hatinya.
Mengapa dia dibawa pergi? Kemana dia pergi selama 5 bulan itu? Mengapa dia dipulangkan setelah 5 bulan? Yang paling penting, siapa yang menaruh segel bulan bintang 7 itu di dalam dirinya? Pikiran Shen Yanxiao kacau balau. Bingung, dia berdiri di bawah langit malam dan mendengarkan desiran angin di halaman yang sunyi di sekitarnya. Xiu, Shen Duan berkata bahwa aku dipulangkan setelah 5 bulan. Tapi siapa yang memulangkanku? Saat aku dipulangkan, segel bulan bintang 7 sudah ada di dalam diriku. Terlebih lagi, saat itu, penampilanku sama sekali tidak seperti sebelumnya. Saat itu, siapa yang bisa mengenaliku? Aku merasa ini sangat aneh. Mengapa kakek yakin bahwa aku adalah anak dari orang tuaku? Shen Yanxiao menyadari bahwa ada bagian yang hilang dari teka-teki itu. Faktanya, segel bulan bintang 7 membatasi bakat dan kecerdasannya dan juga mengubah penampilannya. Shen Feng mungkin telah melihatnya ketika dia lahir, tetapi tidak mungkin dia dapat mengenalinya sebagai cucunya ketika penampilannya sangat berbeda ketika dia dikembalikan. Lagi pula, sebelum segelnya mulai terbuka, penampilannya jauh dari kata cantik, sangat berbeda dari Shen Yu atau Wen Ya. Ketika dia kembali, dia tidak terlihat seperti ketika dia lahir. Secara realistis, tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa dia adalah Shen Yanxiao. Namun, Shen Feng tidak pernah meragukan identitasnya sedetik pun. Sebelum dia mendapatkan kembali penampilannya, Shen Feng telah menegaskan dengan tegas bahwa dia adalah anak dari keluarga burung vermilion. Dia sangat yakin akan hal itu. Namun, dari mana keyakinannya itu berasal? Kakek pasti tahu sesuatu. Shen Yanxiao menggigit bibirnya. Shen Feng pasti punya alasan untuk begitu percaya diri. Kemungkinan besar Shen Feng telah bertemu dengan orang yang mengirimnya kembali. Apakah kamu berencana bertanya kepadanya tentang hal ini? Tanya Xiu. Shen Yanxiao tidak tahu jawaban atas pertanyaan Xiu. Apa yang dialami Shen Feng sangat traumatis baginya. Ditambah lagi, dia telah meminta Shen Ling untuk membawa Shen Feng kembali beristirahat. Namun, mengingat kebijaksanaan Shen Feng, dia pasti tahu bahwa dia telah mengeksekusi Shen Duan, Shen Yue, dan Shen Yifeng. Sekarang tangannya berlumuran darah mereka. Jika dia menemukan Shen Feng sekarang, Shen Feng mungkin akan merasa. Mungkin besok, sekarang bukan saat yang tepat. Shen Yanxiao ingin tahu jawabannya, tetapi dia lebih peduli dengan perasaan Shen Feng. Nona, Shen Yanxiao mendengar suara keriput dari belakangnya. Shen Yanxiao berbalik dan melihat Shen Qiu berdiri di belakang sambil menatapnya dengan lembut. Ketika Shen Duan dan Shen Yue melancarkan pemberontakan, mereka mengusir Shen Qiu dari keluarga burung vermilion. Namun, dia tidak pernah pergi jauh dari keluarga burung vermilion. Sebaliknya, dia akan berjaga di luar kediaman setiap hari dan mengamati. Dia mungkin baru saja mendengar tentang perubahan yang terjadi di keluarga burung vermilion ketika dia berada di luar. Sepertinya dia baru saja kembali ke dalam belum lama ini dan pergi untuk memeriksa Shen Feng. Shen Yanxiao berterima kasih kepada Shen Qiu. Pria tua yang baik hati ini telah memperlakukannya dengan baik saat dia masih dianggap bodoh. Dia juga tidak meninggalkan keluarga burung vermilion saat mereka sedang dalam krisis. Meskipun Shen Duan mengusirnya, dia tetap berada di luar gerbang setiap hari, berharap suatu hari, keluarga burung vermilion akan bangkit. Kembali, Paman Qiu, bagaimana keadaan kakekku? Shen Yanxiao diam-diam meletakkan tangannya di belakang punggungnya untuk menyeka darah di pakaiannya. Dia sudah membaik, tetapi titik sakit di hatinya sulit dihilangkan. Butuh waktu. Shen Qiu menatap Shen Yanxiao sambil tersenyum. Gadis yang tumbuh di bawah pengawasannya telah menjadi seseorang yang hampir tidak bisa dikenalinya. Tapi dia benar-benar mirip Shen Yu, Shen Qiu berseru dalam hati. Bab 775, Kisah Masa Lalu 6. Paman Qiu, terima kasih sebelumnya karena telah merawat kakekku. Shen Yanxiao takut berdiri terlalu dekat dengan Shen Qiu, karena bau darah di tubuhnya terlalu kuat. Dia tidak ingin mengotori hidung Shen Qiu dengan baunya yang busuk. Shen Qiu tidak dapat menahan tawa ketika dia melihatnya sengaja menjauhkan diri. Saya seorang dokter, jadi saya telah melihat banyak kematian dan darah dalam hidup saya. Anda tidak perlu menghindari saya. Selain itu, saya sudah mencium bau darah saat pertama kali masuk ke halaman belakang. Shen Yanxiao menggaruk kepalanya dengan malu. Dia merasa senang berbicara dengan Shen Qiu yang sudah seperti kakek baginya. Jangan terlalu banyak berpikir.
Hidup dan mati sudah ditakdirkan terjadi di alam. Ketika seseorang melakukan hal-hal yang melampaui batas demi keuntungan, mereka harus membayar harga yang sesuai untuk itu. Aku telah menyaksikan apa yang dilakukan Shen Duan, Shen Yifeng, dan Shen Yue kepada kakekmu. Karena itu, jangan biarkan hal ini mengganggumu. Hanya saja pada akhirnya, mereka tetaplah putra dan cucu kakekmu. Sebagai seseorang yang sangat peduli dengan keluarganya, wajar saja jika hatinya masih terasa sakit. Shen Qiu menghiburnya. Saya mengerti. Namun, mereka tidak bisa dibiarkan hidup. Shen Yanxiao tahu bahwa jika dia mencoba mengeksekusi mereka saat Shen Feng ada di sana, dia pasti akan memohon belas kasihan bagi mereka seperti yang dilakukan ayah yang peduli. Namun, menyingkirkan sumber masalah adalah untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi kekacauan seperti ini di masa mendatang. Dia yakin bahwa orang-orang seperti Shen Duan dan Shen Yue tidak akan berubah pikiran hanya karena dia memaafkan mereka. Begitu mereka melihat ada peluang untuk mengklaim posisi kepala keluarga, mereka akan melanjutkan konspirasi jahat mereka di belakang semua orang. Dalam pikirannya, orang harus menderita dalam diam atau bersikap kejam. Bersikap belas kasihan terhadap musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Shen Yanxiao tidak akan membiarkan dirinya melakukan hal bodoh seperti itu. Membebaskan harimau kembali ke pegunungan sama saja dengan memicu bencana yang tak berkesudahan. Gadis manis, aku mengerti bahwa ini sulit untukmu. Shen Qiu mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Dalam benaknya, dia mendesah dalam-dalam, karena pada akhirnya dia hanyalah seorang dokter. Ketika keluarga burung Vermilion dalam kesulitan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun semuanya telah kembali normal sekarang, jadi dia akhirnya bisa menenangkan pikirannya. Shen Yanxiao teringat sesuatu, Paman Qiu, kamu sudah tinggal di samping kakekku selama bertahun-tahun, kan? Ya, aku mengenalnya sebelum dia menjadi kepala keluarga. Ayahku dulunya adalah tulang punggung keluarga burung Vermilion, dan aku tumbuh di sini bersama kakekmu. Shen Qiu tidak merasa aneh bahwa Shen Yanxiao akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia hanya mengira Shen Yanxiao penasaran. Shen Yanxiao tersenyum dan bertanya lagi, karena kamu sudah lama bersama kakekku, aku ingin bertanya. Silakan bertanya, ini yang ingin kutanyakan, ketika aku dikirim kembali ke keluarga burung Vermilion, apakah kau melihat siapa orang itu? Seperti apa rupanya? Dia menyelamatkan hidupku dan aku ingin berterima kasih padanya untuk itu. Aku bermaksud bertanya pada kakekku tetapi dia sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Aku tidak ingin mengganggunya larut malam seperti ini. Shen Qiu adalah dokter Shen Feng dan karenanya, Shen Feng akan membawa Shen Qiu hampir kemana-mana bersamanya. Shen Yanxiao menduga bahwa Shen Qiu telah melihat pria misterius itu. Tentang itu, Shen Qiu bingung. Dia ragu-ragu. Menurutku kau tidak perlu berterima kasih padanya. Kakekmu sudah melakukannya saat dia mengirimmu kembali. Shen Qiu menghindari tatapan Shen Yanxiao. Dia tidak ingin melanjutkan topik ini dengannya. Namun, Shen Yanxiao sudah tahu bahwa Shen Qiu pasti pernah bertemu orang itu, tetapi karena suatu alasan, dia tidak bisa memberitahunya. Shen Feng tidak pernah menyebut-nyebut orang yang mengirimnya kembali sebelumnya, dan dia pun tidak berencana untuk menjelaskannya. Menjawab pertanyaan itu juga tampaknya sulit bagi Shen Qiu. Siapa orang yang mengirimnya kembali ke keluarga burung Vermilion? Bab 776, Kisah Masa Lalu 7. Shen Yanxiao menduga Shen Feng dan Shen Qiu menyembunyikan informasi tersebut karena dia pernah bertemu orang itu dan mengenalnya. Namun, mereka harus menyembunyikan identitasnya karena masalah yang sensitif. Shen Duan dan Shen Yue tidak mungkin adalah pria misterius itu, dan Shen Ling tidak tahu tentang ini. Ketika Shen Duan mengungkapkan bahwa dia dikirim kembali ke keluarga burung Vermilion, Shen Ling terkejut, dan dia tidak mungkin berpura-pura terkejut. Rupanya, Shen Ling, sama seperti dirinya, mengira Shen Feng baru saja menemukannya di suatu tempat. Jika pria itu bukan Shen Ling, lalu siapa? Hanya sedikit orang dari keluarga Vermilion yang masih hidup saat itu. Hanya seorang pria yang masih hidup saat ini yang dapat menjelaskan mengapa Shen Qiu dan Shen Feng menahan diri. Siapa itu? Tiba-tiba, gambaran seorang pria yang berkelas muncul di benaknya. Dia tersentak dan menatap Shen Qiu dengan kaget. Shen Qiu tampak gugup saat melihatnya, dan ekspresi Shen Yanxiao membuatnya merasa tidak nyaman. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu lelah hari ini. Tidurlah. Aku akan memeriksa apakah obat kakekmu sudah siap.
Sen Qiu hendak berbalik dan pergi begitu dia selesai berbicara. Namun Sen Yanxiao menghentikannya. Paman Qiu, di mana kakak Xiu? Sesaat, Sen Qiu tampak kaku. Ia ingin berbalik dan lari, tetapi tidak bisa. Ia tertegun di tempat. Tuan Muda Xiu sedang menjalankan misi yang ditugaskan kakekmu. Dia belum kembali. Misi, apa itu? Keluarga kita baru saja mengalami krisis. Mengapa kakek tidak mengirim seseorang untuk memberitahunya? Bukankah kakek khawatir Sen Xiu akan dituntut oleh Sen Duan saat dia kembali? Sen Yanxiao menyipitkan matanya saat dia melontarkan serangkaian pertanyaan. Sen Qiu menggigil seolah pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya takut. Aku tidak tahu, mungkin semuanya terjadi terlalu tiba-tiba dan kakekmu belum sempat memberi tahu dia. Tiba-tiba, Sen Yanxiao melangkah maju hingga tepat di depan Sen Qiu. Kemudian, dia menatapnya dalam-dalam. Melihat pantulannya dari pupil matanya, dia bisa melihat bahwa Sen Qiu tampak sangat gelisah. Paman Qiu, ada sesuatu yang selalu saya temukan aneh. Apa yang ada di keluarga burung vermilion yang mengharuskan saudara Xiu untuk sibuk berkeliling dunia sepanjang tahun tanpa sempat kembali selama berbulan-bulan? Sejauh yang saya ketahui, keluarga burung vermilion telah menunjuk orang-orang yang mengelola properti kami di semua lokasi. Setiap kuartal, buku-buku akan dikirim ke sini. Jadi, mengapa saudara Xiu harus meninggalkan keluarga burung vermilion? Aku tidak tahu. Sen Qiu tidak berani menatap mata Sen Yanxiao. Jantungnya berdebar kencang. Dengan gugup, dia menoleh ke samping untuk menghindari tatapan tajam Sen Yanxiao. Kamu tidak tahu. Kalau begitu, Paman Qiu, kamu pasti tahu kapan kakek mengadopsi kakak Xiu sebagai cucunya, kan? Selain Sen Feng, tidak ada orang lain yang tahu kapan Sen Xiu menjadi anggota keluarga burung vermilion. Bahkan Sen Ling baru tahu beberapa tahun terakhir bahwa Sen Feng telah mengadopsi seorang cucu. Mengenai latar belakang Sen Xiu atau mengapa dia diadopsi, Sen Feng tidak menyebutkannya. Sen Xiu masuk ke dalam keluarga burung vermilion begitu saja, sebagai cucu angkat Sen Feng. Di seluruh keluarga burung vermilion, selain Sen Feng, tidak ada seorang pun yang mengenal Sen Xiu. Ia telah berada di keluarga burung vermilion selama lebih dari 1 dekade. Namun, jumlah hari yang ia habiskan di sana sangat sedikit. Setiap tahun, ia hanya kembali kurang dari 5 kali. Setiap kali ia kembali, ia akan pergi lagi dalam beberapa hari. Kemana dia pergi? Apa yang sedang dia lakukan? Tak seorang pun tahu. Sen Feng baru saja menyebutkan bahwa dia punya sesuatu untuk dilakukan Sen Xiu. Namun, misi macam apa yang membuat Sen Feng tidak perlu memberitahu Sen Ling dan putra-putranya selama bertahun-tahun? Sen Yanxiao tidak pernah memikirkan hal ini dengan saksama. Dia baru menyadari bahwa dia, orang yang paling dekat dengan Sen Xiu selain kakeknya, sama sekali tidak tahu apapun tentang keberadaan Sen Xiu. Bab 777, Kisah Masa Lalu, 8. Sen Xiu tidak pernah melakukan kontak yang tidak perlu dengan orang lain dalam keluarga burung vermilion, kecuali dengan dirinya. Dia memperlakukan gadis kecil yang masih agak lamban itu dengan sangat baik. Setiap kali dia kembali, dia akan memberinya makanan dan mainan yang menyenangkan. Ketika dia ada di dekatnya, Sen Jiayi dan Sen Jiawei tidak pernah berani menyakitinya. Tanpa ada ikatan darah, mengapa dia memperlakukannya dengan baik dan memanjakannya? Begitu kaleng cacing terbuka, tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena pertanyaan-pertanyaan tajam Sen Yanxiao, Sen Qiu menjadi gelisah. Dia menyesal datang ke sini malam ini untuk mengobrol dengan Sen Yanxiao. Xiao Xiao, singkirkan semua pertanyaanmu itu. Kakakmu Xiu selalu baik padamu, kan? Itu saja yang perlu kau ketahui. Jangan mengajukan terlalu banyak pertanyaan yang tidak perlu. Sen Qiu bingung. Ia mencoba menghindari pertanyaan Sen Yanxiao. Ia takut bahwa begitu Sen Yanxiao menggali lebih dalam tentang kelahirannya, mereka tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran darinya. Sen Yanxiao menatap mata Sen Qiu dan berbisik, Sen Xiu lah yang mengirimku kembali ke sini. Sen Qiu tersentak. Dia menatap Sen Yanxiao dengan kaget dan panik. Kakak Xiu bukanlah cucu angkat kakekku dan dia meninggalkan keluarga burung vermilion bukan untuk membantu kakek. Benarkah? Sen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia teringat setiap kedipan mata dan senyum Sen Xiu. Penampilan pemuda yang anggun dan lembut itu tiba-tiba menjadi kabur baginya. Sen Qiu menggertakkan giginya. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.
Apakah dia datang ke keluarga burung vermilion hanya karena aku? Shen Yanxiao mulai berspekulasi. Ketika keluarga burung vermilion sedang dalam krisis, Shen Xiyu tidak datang. Bahkan orang luar telah mendengar tentang apa yang terjadi pada keluarga burung vermilion, jadi mengapa Shen Xiyu tidak datang jika dia benar-benar anggota keluarga? Shen Yanxiao punya firasat bahwa Shen Xiyu tetap tinggal di keluarga burung vermilion demi dirinya dan hanya akan datang menyelesaikan masalah ketika dia terlibat. Sayang sekali, Xiao Xiao, ada beberapa hal yang lebih baik tidak kau ketahui. Shen Qiu tidak bisa lagi menghindari pertanyaan Shen Yanxiao. Ia menghela napas dalam-dalam. Paman Qiu, katakan saja padaku. Aku tidak ingin tetap menjadi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku harus tahu siapa yang menyelamatkan hidupku dan mencari tahu siapa keluargaku yang sebenarnya. Di dunia ini, hanya ada dua orang yang dia hargai, Shen Feng dan Shen Xiu. Tidak ingin mengetahui identitas keluarganya. Shen Qiu masih ragu-ragu. Dia bergumul dengan dirinya sendiri sejenak. Akhirnya, dia mengambil keputusan. Tidak apa-apa, kau sudah tahu sebagian besar ceritanya jadi aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Aku mengenalmu. Aku tahu kau tidak akan berhenti sampai kau mengetahui inti masalahnya. Shen Yanxiao senang karena Shen Qiu akhirnya bersedia berbicara. Shen Qiu duduk di bangku batu dan menepuk bangku di sebelahnya. Duduklah. Aku akan memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Tapi aku harap kau bisa melupakan semua yang kau dengar malam ini. Shen Yanxiao duduk di sampingnya dan menatapnya dengan penuh perhatian. Shen Qiu menatap cahaya bulan yang dingin dan mengingat kembali kisah yang terjadi lebih dari 1 dekade yang lalu. Malam 13 tahun yang lalu sama seperti malam ini. Bulan bersinar terang tetapi hanya ada sedikit bintang di langit. Aku tidur lebih awal hari itu. Namun tiba-tiba, bawahan kepercayaan kakekmu membangunkanku dan berkata bahwa kakekmu ingin segera bertemu denganku. Dengan tergesa-gesa, aku bergegas menghampirinya. Ketika aku tiba di kamar tidur kakekmu, dia melihatnya sedang menggendongmu. Matanya berkaca-kaca. Kamu masih mengenakan jubah tidurmu, dan di sampingnya berdiri seorang pemuda tampan yang tampak sangat hangat dan lembut.